kita bakal kembali lagi menuju ke arah map yang sama. Ini dia Erangel, selamat menyaksikan. Untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Jeruk Esports, bahkan dari Jeruk Esports saja menyisakan last man standing mereka. Sementara Shadow Esports langsung berpindah menuju ke arah tim yang lain lagi, ARPM, yang coba untuk ditekan oleh Shadow Esports. Asa memberikan sebuah tracking, namun sayang sekali masih belum ada damage yang signifikan diberikan ke arah seorang Hayden. Kembali ada upaya lanjutan. Red Face mendapatkan satu pemain dengan begitu luar biasa, bahkan Asa juga mengambil Tensky, knockdown lanjutan. Untuk pemain dari ARPM, satu yang terakhir sedang coba untuk disapu. Namun ARPM masih memiliki yang lainnya ternyata. Tidak hanya satu yang terakhir, Marco masih full HP-nya setelah melakukan healing tadi. Geser menuju ke POV dari Shadow. Dapatkan satu pemain, satu lagi. Red Face atau Mastery yang saat ini sedang menyapu pemain ARPM. Namun ngacir terlalu cepat ARPM untuk menutup vision. Tapi ARPM akan ketemu sama Alter Ego. Ini dia, Krypton yang siap untuk memotong pergerakan dari ARPM yang cabut. Dan itu dia didapatkan dengan sangat mudah. Marco, Rosemary ternyata yang bisa mendapatkan momen terakhir dari ARPM. Dan sudah ada satu tim yang pulang menuju ke arah lobby, yaitu ARPM. Karena permainan seperti ini terus-terusan melakukan tembakan menuju ke lawan-lawan yang ada. Perlu sedikit ngerem, perlu save dari sisi pelurunya. Namun Krypton mendapatkan satu pemain. Veksi tumbang. Ini adalah fight yang dinanti-nantikan. Fight beras antara Braston berhadapan dengan Alter Brass. Ini dia, tapi akankah ada campur tangan dari tim NST? Karena NST deket banget sama Bigetron, walaupun dari Alter Ego yang bisa mendapatkan knockdown terlebih dahulu menuju ke pemain dari Bigetron. Dan potensi besar banget datang dari NST. Potongannya bagus banget. Aup bisa dapetin satu pemain dari tim Bigetron. Excel tumbang. Bahkan Rezi masih menjadi incaran oleh seorang Gestara. Tembakan dari bagian tiang ini ternyata tercounter oleh seorang Federales. Bahkan datang kembali, ada beberapa hit yang masuk ke Federales tadi. Healing menjadi prioritas utama bagi Federales. Namun NST melaju dia dengan kendaraannya berputar sedikit. Nampaknya sebuah revive menjadi satu incaran yang ingin dilakukan Federales. Revive dulu Federales karena sudah datang sebenarnya rekannya tadi. Namun berani sekali Federales untuk nge-end terlebih dahulu. Granat datang, akan meledak. Satu granat dihindari, dua granat datang kembali. Namun Federales terlalu berani menurut saya. Dan ini akan berbahaya karena Veksi menjadi confirm elimination. Dicuekin begitu saja, statue sekali seorang Federales menuju ke Veksi. Tembakan demi tembakan datang dari sisi lain. NST nampaknya dipukul mundur. Dan Federales punya satu peluang, tapi pada akhirnya pulang juga. Ya, gue sebenarnya tahu lah niatnya Federales kayaknya ingin dapetin satu confirm elimination dulu karena dia dapetin satu pemain dari NST yang ada di atas dari tiang sutet. Tapi sayang sekali tidak berhasil mendapatkan confirm elimination tersebut dan membuat Bigetron harus pulang menuju ke arah lobby tanpa poin, 0 poin yang didapatkan oleh BTR di match yang ketiga kali ini. Sementara Jimboy dari NST tidak hanya berfokus menuju ke arah BTR, tapi kali ini bahkan Alter Brass juga diincar oleh tim NST. Terlalu naik turun ya perolehan poin dari Bigetron, karena kalau kita melihat match pertama mereka hanya mendapatkan 3 poin, match kedua mereka mendapatkan 20 poin, WWCD dengan 10 eliminasi, namun match ketiga mereka 0 poin. Dan ini yang membuat Bigetron dari segi klasemen kayaknya akan kembali terguncang, tidak bertahan di peringkat nomor 3. Namun tembakan terjadi, kembali kita melihat Tayo, sosok yang menjadi bintang di minggu pertama untuk Zenox, dan kembali ingin menjadi bintang selanjutnya di minggu yang kedua. Tembakan, sapuan diberikan, satu hit lagi, satu hit lagi sebenarnya, sudah turun, berada di ujung sana dan selesai. Lapar pulang karena ada tembakan dari Nemesis. Itu dia, Nightmare atau Nightmare, Nightmare maksudnya Sanskui yang berhasil mendapatkan pemain terakhir dari tim RRQ. Dua tim yang sudah silih berganti sering mendapatkan invited untuk PMPL harus pulang terlebih dahulu karena dari arah RRQ rotasi mereka tidak mulus, terpotong oleh pemain-pemain dari tim Zenox dan juga Nightmare. Sementara Bigetron yang terganggu oleh Alter Ego dan juga NST. Cukup nyaman sebenarnya untuk Cloud yang ada di arah dalam dari farmnya, tapi crowded banget di arah sekitarannya dari tim Cloud itu sendiri. Ada QS lah, ada Nightmare lah, ada Horboys lah, bahkan Zenox. 3 bahkan 4 tim berpotensi untuk menabrak kompon dari tim Cloud. Ini momen yang akan membuat kita melihat fight terjadi cukup banyak di saat tim-tim berupaya untuk masuk ke dalam zona. Karena masuk ke zona aja susah minta ampun dengan zona yang terlalu terbuka. Gimana Mil? Lu melihat dengan zona kayak gini dan banyak tim yang masih ada di pinggir-pinggir dari zona. Ya buat yang gak zona sih menurutku lebih baik langsung perangin aja lah. Perangin ke arah zonanya gitu loh, daripada gak tahu mau kemana ya kan. Terus nabrak nyari tengah ternyata ampas mati gitu kan. Langsung lebih baik langsung aja perangin yang di zona yang kelihatan dari vision kalian, langsung perangin aja depannya. Jadi mendingan nyari elim terus hilang daripada hilang konyol ya. Ya at least maksudnya berusaha dulu lah gitu buat perang gitu loh. Matinya mati perang, jadi bukan mati rotasi gitu. Bener, bukan kebingungan karena mau ngambil mana, coba sana coba sini malah akhirnya nggak ngedapetin poin sama sekali.
Itu mungkin yang terjadi tadi di arah Bigetron yang tidak mendapatkan poin sama sekali. Shiro Esports mendapatkan 3 tambahan poin untuk di match kali ini. Bahkan ARPM juga mendapatkan tambahan 3 poin di match kali ini. Walaupun mereka tidak masuk ke dalam zona-zona poin placement. Tapi lihat dari NST. Selain memulakan Bigetron, mereka juga mengganggu perang yang terjadi antara Alter Ego dan juga Voin Cekri. Tapi Voin Cekri lah yang bersih-bersih untuk memulakan Alter Ego ke arah lobby. Boom, ditabrak oleh Zenox. Ternyata Singa yang ini lebih menakutkan. Ya, Zenox mengambil 4 pemain boom dengan terlalu cepat dan mereka bisa melakukan reset saat ini. Karena Zenox masih memiliki 2 pemain aktif, bisa melakukan revive ke arah 2 pemain yang sedang knockdown, akan balik kembali mereka. Dan 1 poin plus yang dimiliki oleh Zenox adalah zona di area selatan, sangat lowong dan punya Zenox doang. Ternyata Singa Oren ini mantap juga ya, tiba-tiba serigala yang langsung mereka bungkam begitu saja. Bahkan tadi nggak ada perlawanan ketat yang dilakukan oleh Boom Esports, rata dengan cepat untuk pemain-pemain dan setup dari Boom Esports. Sementara tempat di mana Cloud berada ternyata nggak dijangkau oleh cukup banyak tim. Lebih milih untuk nge-overlap dari beberapa tim, tapi kayaknya dari Horboys. Mereka coba untuk tabrak berdua tim Cloud. Kali ini ada 1 buah time granat yang bakal dilemparkan berdua depan Sarah, tapi ternyata tidak menjangkau pemain dari tim Horboys. Mereka touchdown di arah titik yang lain lagi, tapi Kiki Boy tembus. Pertahanan tembus karena Iris bisa mendapatkan seorang Kiki Boy. Belum ada backup dari tim Cloud, hanya membackup dari bagian rumah aja. Belum ada close combat lagi yang terjadi, tapi lihat Ray Guts mulai keluar dari rumahnya, melihat rumah yang sudah di-retake oleh pemain-pemain dari Horboys. Sebuah spekulasi granat yang membuahkan hasil trade talk terjadi antara Horboys dan juga tim Cloud. Tembakan demi tembakan yang terus bergulir dan ingin diincar oleh seorang Limboy. JS9 menjadi pahlawan. Limboy masih bertahan di sana. Masuk nampaknya yang dipilih oleh Limboy. Tembakan kembali terjadi. S12K digunakan oleh Extor, namun berganti dengan Scar L saat ini. Extor perlu untuk naik menuju ke atas atau menggunakan utility. Lemparan utility akan sangat berbahaya di situasinya, namun berada di area belakang. Extor tidak sadar dan Extor masih mencari-cari terlebih dahulu. Berganti dengan shotgun. Wow! Selesai Extor memulangkan semua pemain Cloud. Begitu tenang tadi Extor untuk melakukan reload shotgun kocok. Gila men, pancingan reload itu ternyata membuat pemain yang datang langsung gerasak gerusuk untuk langsung menghampiri seorang Extor. Tapi Extor begitu tenang untuk melakukan sebuah eksekusi. Horboys bertahan kali ini, bahkan mereka sudah mendapatkan 7 elimination. Ya, nampaknya Hector tadi sedang melakukan revive, namun salah nge-revive. Yang di-revive adalah orang yang HP-nya masih cukup banyak, sehingga satu lagi jerit-jerit, sehingga dilepas revive-nya ganti ke sisi yang lain. Namun apakah ini cukup waktu yang dimiliki oleh Hector untuk kembali membangkitkan 2 pemain, dilemparkan oleh Nightmare yang tiba-tiba datang ke compound dari Horboys. Ini kalau kata temennya mah, bang udah abu-abu bang, udah gelap bang. Dan akhirnya berhasil diselamatkan oleh seorang Extor. 3 pemain dari Horboys kembali lagi bangkit. Ada granat balasan yang dilemparkan menuju ke arah seorang Hexas. Tapi Hexas hanya menerima splash damage saja. Aan sudah mengokang granat, 2 follow up granat bang dilemparkan, tapi masih belum bisa mendapatkan 1 pemain dari Nightmare yang bertahan di balik broken wall ini. 2 granat kembali lagi di setup, akan ada lemparan menuju ke arah Ponbit, tapi Ponbit lagi dan lagi masih belum ada yang terjangkau pemain-pemain dari Nightmare atas lemparan-lemparan granat yang datang dari arah tim Horboys. Bertahan mereka, bergerak masuk, bahkan Voin akan ikut campur di dalam perang ini. Nemesis Ketangkep. masih menjaga dan ya ternyata ada The Helix mengambil 1 pemain dari Voin. Walaupun memang Voin di pertahanan mereka masih punya 3 pemain lain, tapi 3 pemain sisanya berada di area luar dan fight akan terjadi antara NST berhadapan dengan The Helix. Tapi The Helix memiliki defensive compound yang cukup baik karena pemain NST tiba-tiba hilang 3 pemainnya dan hilang semuanya cepat saja. Defensif yang ditujukan oleh The Helix. Agak jumawa ya, NST ini ngeratain BTR, iye, gangguin Alter Ego, iye. Tiba-tiba jumawa mereka untuk langsung tabrak menuju ke arah pertahanan dari The Helix, untungnya defensif. Dari The Helix begitu rapat, tapi akhirnya Extor dengan granatnya mendapatkan 1 pemain dari tim Nightmare Ponbit yang ada di bagian lantai 2. Dibungkam begitu saja, knockdown 1 pemain dari arah tim Nightmare, menyisakan last man standing aja. Sementara kali ini membuka tembakan Hexa semakin dicari, udah ketahuan posisinya dan through the smoke dari Hexas gagal. Aan lah yang bisa mendapatkan last man standing dari tim Nightmare. Smoke terlebih dahulu di top up kembali oleh seorang Aan, akan coba ditambah lagi. Dan ini adalah smoke yang nampaknya cukup untuk mendelay setidaknya tembakan menuju ke mereka, tapi tetap saja dicari oleh Last Buy, disapu oleh Last Buy, dan mungkin akan menjadi 1 kerugian besar, akan menjadi penyesalan kenapa nggak masuk dulu ke dalam compound. Nggak, itu kayaknya emang pengen nge-revive di luar dah, supaya nggak terlalu mepet sama blue zone-nya, makanya agak-agak mepet ke arah depan sana, dikira areanya safety, tapi siapa sangka ada through the smoke yang dilakukan oleh Zenox, dapetin 1 persatu pemain dari Horb. Untuk Grass Split
melebarkan area permainannya. 2-2 adalah setup yang dibangun oleh Zenox, sementara The Helix juga punya 4 pemain lengkap. Iya, tapi poin cuy, 3 match berturut-turut mereka berhasil masuk pertukaran late game. Kalau tadi memang mereka mendapatkan headset yang kelima, tapi tetap late game yang mereka dapatkan. Sementara kali ini granat, lebih granat bakal dilemparkan, bahkan Tayo mendapatkan vision bertukar seorang Mortali. Tumbang satu pemain dari The Helix, Batman mencoba untuk memberikan backup, tapi last buy mendapatkan korban kedua. Brown juga berhasil diamankan, bahkan 3 pemain sudah ditumbangkan. Zenox, Gragas, Zenox meratakan dan berhasil meretek tempat dari The Helix. Ya, Glory Zenox saat ini akan segera berkumandang karena tinggal menunggu waktu saja. Poin sedang terjepit posisi mereka, menyisakan 1 pemain saja dan tembakan bisa diberikan. Akan langsung ditabrak saja nampaknya oleh seorang Tayo. Datang kembali Tayo, namun ada blunder dilakukan, hasil hampir tidaklah cukup karena tetap Zenox lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Kembali lagi kita berhasil melihat tim yang berbeda mendapatkan WWC dari hari ini. 3 match dengan 3 chicken yang berbeda.